Belum. Hari ini saya mengundang Pak Azmi karena tampaknya hati netizen ini lagi diaduk-aduk karena secara awam kita mendapatkan informasi setidaknya dari berbagai pemberitaan bahwa ini ada satu kasus melibatkan Harvey Muiz, ya istrinya adalah seorang pesohor di negeri ini sehingga mungkin itu juga jadi salah satu faktor kenapa netizen begitu memberikan atensi besar kepada kasus ini. Tapi ini bicara mengenai kerugian negara, Pak Azmi kerugian negara yang dihitung dalam kasus ini adalah 300 triliun. Itu hitung-hitungannya, tapi Harvey Muiz sendiri itu hanya divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan juga wajib memberikan atau membayar uang pengganti sebesar 210 miliar. 210, oke. 210 miliar rupiah. Kan pertanyaan orang awam, hah? 300 triliun hukumannya hanya segitu? Menurut Pak Azmi, wajarkah pertanyaan kami semua dengan konstruksi hukum yang dibangun dalam amar putusan majelis hakim? Ya, kalau kita memperhatikan dari penjatuhan pidana, tentu banyak tanda tanya, ya kan? Dari angka 300T, ya kan? Wah, membayangkan uang sebanyak itu bisa dipergunakan mungkin untuk belanja ke pembangunan bangsa atau mungkin melakukan apa ya, perbaikan sekolah, fasilitas umum lah kita katakanlah begitu. Pasti rakyat bertanya atau masyarakat pada umumnya bertanya. Tapi kita harus letakkan dulu dalam tindak pidana korupsi itu kan ada 3 istilah. Ada kerugian negara, ada kerugian keuangan negara, dan ada kerugian perekonomian negara. 3 hal itu beda? Ya, jadi KN, ya kan, saya buat kerugian negara, KKN, kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara. Jadi kerugian negara terkadang memang cenderung dalam rangka administratif, orang masih ada perbaikan, temuan, terus kamu kembalikan nih segala macam. Tapi kalau udah kerugian keuangan negara, ini masuk dalam ranah pidana. Masuklah KPK, masuklah kejaksaan, masuklah kepolisian, kira-kira begitu. Berarti ini sudah masuk. Berarti ada satu kejahatan, ada perbuatan melawan hukum, ada itikat buruk atau itikat jahat daripada orang yang melakukan tersebut. Tentunya akhirnya irisannya ada kerugian keuangan negara. Jadi di sini yang harus bedakan dalam kasus katakanlah yang sekarang hari ini jadi perhatian masyarakat gitu. Ini yang mungkin jadi kerugian perekonomian negara. Yang angka yang gede tadi. Karena kalau kerugian keuangan negara ini yang nyata. Yang nyata dia dapatkan, yang nyata dia betul-betul real terjadi. Sedangkan kerugian perekonomian negara ini terkadang hitungan yang masih potensial. Biasanya ini akibat kerusakan lingkungan lah, atau ada kerugian perekonomian negara yang seharusnya dengan uang ini, karena perekonomian negara itu kan diambil dari pasal 33, kegiatan usaha bersama rakyat atau bangsa. Ada nggak pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat? Ada tidak pengaruhnya terhadap perekonomian bangsa dan segala macam? Seharusnya uang ini bisa diputar, harus ini bisa dilakukan lebih baik lagi, tapi kenapa ini dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan ini? Ya, kerugian negara yang Pak Azmi sebutkan tadi sebenarnya di vonis atau di amar putusan hakim tuh disebutkan gini, Pak Azmi. Kerugian negara ada tiga jenis yang disebutkan. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat processing, pelogaman timah yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu 2,2 triliun. Kemudian kerugian negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal, itu 26,6 triliun. Dan benar, yang paling besar adalah justru kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal, itu 271 triliun. Jadi kalau di total 300 triliun,3 miliar sebenarnya. Ya, makanya kan kalau begitu tadi berarti kan yang paling tertinggi adalah kerugian atas kerusakan lingkungan. Jadi saya selalu mau bilang ini, kalau kita mau dekatkan tindak pidana korupsi ini, apalagi kita kaitkan dengan kerugian kerusakan lingkungan, padahal sebenarnya undang-undang lingkungan juga punya pengaturan untuk itu. Jadi katakanlah ini tambang, undang-undang tambang juga punya sanksi yang mengatur tentang pidana. Minerba ya? Ya, minerba. Terus kan lingkungan, mungkin perkebunan, itu juga mengatur tentang hal-hal yang demikian, atau kehutanan dan segala macam. Kadang ada irisan-irisan tertentu dan segala macam, termasuk mungkin juga tentang perizinan, berkaitan tentang sanksi, ini izin sudah benar atau tidak, berkaitan tentang tata ruang dan lain sebagainya. Kembali ke dalam tema ini, sebenarnya kita akan lihat waktu jaksa menyatakan ini ada 300 triliun, katakanlah, dengan hitungan-hitungan yang tadi gitu, dari proses ada pembayaran dengan kerusakan yang begitu besar tadi, tentu
jaksa sudah membangun argumen. Berdasarkan itu ada perbuatan, ada pelaku, sehingga dimintai pertanggungjawaban dan irisannya adalah pembuktian gitu loh. Jaksa meyakinkan tidak hanya fantastis berkaitan tentang nilai saja, tapi argumen 300T ini adalah memang harus diletakkan benar-benar Anda bisa buktikan. Ahli apa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah 300T? Misal, apakah kerusakan ini memang dilakukan nanti, recovery, perbaikan atas lingkungan. Katakan, ini negara tidak boleh abai, karena ini adalah wilayah Indonesia, tanah, undang-undang lingkungan mensyaratkan ada state responsibility, tanggung jawab negara, bahwa kalau ada kerusakan terhadap lingkungan Indonesia, maka negara, Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk negara harus menyediakan untuk itu. Pertanyaannya, kalau itu memang nanti dibayar, apakah itu dilaksanakan juga? Perbaikan-perbaikan. Ini kan juga harus clear. Jangan-jangan dalam beberapa kasus juga ada. Kadang ada orang juga melakukan pembayaran, terus uang itu tidak dibayarkan, akhirnya cuma masuk Jadi kepada pajak negara. selama ini nggak ada ya, nggak ada sebuah mekanisme secara transparan yang bisa membuat kita semua nih tahu benar nih 300 triliun itu bisa balik loh ke negara, atau setidaknya 271 triliun tadi. Itu kan penerimaan negara, bukan pajak biasanya akhirnya masuk ya. Biasanya akan masuk ke situ, tapi kan lagi-lagi di dalam katakanlah tuntutan itu ataukah nanti menjadi sebuah amar, itu benar-benar dilakukan nggak untuk melakukan katakanlah perbaikan terhadap lingkungan yang rusak tadi. Ini tanahnya rusak ini. Ya kira-kira kan masyarakat akhirnya berdampak secara kesehatan dan segala macam. Seharusnya itu ada hitung-hitungan yang jelas kenapa keluar angka itu. Hitungan yang jelas, karena hari ini regulasi kita juga itu belum mengatur tentang bagaimana penemuan angka-angka tadi. Paling akhirnya bilang, ini akhirnya harus perbaikan 50 tahun. Ini harus perbaikannya 100 tahun baru dianggap itu selesai. Sehingga ketemulah angka-angka yang mungkin tinggi. Mungkin nanti ahli lingkungan, ahli ekonomi bisa punya pemahaman yang sama untuk menentukan kenapa ini harus sampai 50 tahun, harus 100 tahun. Karena dalam keadaan-keadaan tertentu juga, ini dalam keadaan 5 tahun, 6 tahun juga udah sepertinya alam mengautokan sendiri, bisa sembuh sendiri gitu loh. Pak Azmi, apakah itu yang membuat, karena tadi kalau kita lihat dari komposisi hitung-hitungan kerugian negara yang disampaikan di amar putusan itu, yang membuat ada narasi dari amar putusan hakim juga mengatakan bahwa karena kita bicara mengenai Harvey Mois, karena peran Harvey ini tidak begitu besar untuk bisa secara langsung berdampak pada kerugian negara 300 triliun, sehingga dia hanya divonis 6,5 tahun. Hanya mempertemukan kok sama PT Timah TBK dengan RBT ya, Refine Bangkatin. Ya, antar perusahaan dan antar segala perusahaan macam saja, karena pernah punya pengalaman mengelola timah. Perlu diingat sebenarnya katakanlah kejahatan-kejahatan begini ini kan adalah white collar crime. Ya. Dalam prakteknya terkadang juga tidak sesimpel itu gitu. Pelaku-pelaku bisnis ini juga kadang bikin lapisan-lapisan layer. Ya memang tidak ada di dalam katakanlah akte atau badan hukum. Betul, bukan itu berarti juga tidak ada disebutkan peran. oleh hakim ya di amar putusan. Makanya ada identifikasi yang memang harus detail, dan katakanlah jaksa sebagai dominus litis ya kan, yang bisa meyakinkan bahwa perkara ini harus maju, perkara ini harus ada dakwaannya, perkara ini memang sudah ada alat buktinya, perkara ini memang akan disiapkan tuntutannya. Seharusnya kan jaksa gagah nih, betul nggak? Bahwa angka-angka tadi, bahwa perbuatan ini memang nyata terjadi. Tidak sekedar dibilang, loh ini cuman perannya adalah connect, gitu kan? Hanya menjembatani. Jangan-jangan dia adalah pengendali. Ini uang kemana sih? Karena pada akhirnya katakanlah kejahatan sumber daya alam, kejahatan korupsi itu yang diperebutkan kan adalah uang. Kan hakim di amar putusannya menyebut bahwa peran Harvey itu tadi hanya menghubungkan antara PT Timah TBK, ya beberapa oknum di PT Timah TBK dengan PT RBT, yang disebutkan oleh hakim bahwa tidak ada, Harvey bukan pemegang saham, bukan komisaris, bukan pengurus direksi. Itu disebutkan. Jadi dia hanya membantu teman lah. Ya bantuin teman karena punya pengalaman ngurusin mengelola tambang timah nih. Jadi hanya seperti itu penggambaran tindak pidana atau peran Harvey dalam tindak pidana ini, Pak Azmi. Tidak bisa untuk dikatakan begitu, karena siapapun akhirnya kalau merujuk kepada pasal yang turut serta, siapapun yang membantu kan memang harus dihukum juga yang mungkin mendekati. Makanya nanti akan dilihat kualifikasinya gitu loh. Lagi-lagi seharusnya ini kan argumen ini, kalau hakim menyampaikan begini, entah ini adalah keberpihakan hakim atau statement hakim yang sudah menentukan keberpihakannya, seharusnya jaksa penuntut umum membantah. Majelis hakim yang mulia terhadap ini. Jadi
seharusnya jaksa bisa memaparkan sanggahannya gitu loh, bahwa ini tidak sekedar hanya mengonekkan. Pak Azmi, saya ingin masuk ke bagaimana sih sebenarnya tahapan pembuktian ketika masuk ke dalam persidangan. Karena kita membuka kembali ya memori netizen yang nonton kita. Kita ingat karena istri Harvey Muiz adalah seorang pesohor, diekspos lah ada 80 lebih tas mewah, ada beberapa mobil mewah, ada hadiah ulang tahun dan lain-lain yang kemudian disita terlebih dahulu, dan sekarang karena hanya terbukti 6,5 tahun dan hanya mengembalikan 210, tidak termasuk barang-barang yang tadi sempat secara teatrikal itu dicoba untuk dirampas sementara oleh jaksa ketika itu, dan ternyata saat ini tidak terbukti, hanya 210 miliar gitu. Ini pasti tentunya ada dua sudut pandang. Nanti kalau jaksa tidak melakukan antisipasi, nanti juga katanya jaksa kebobolan. Iya, karena jaksa juga menyertakan TPPU ya. Kadang sehingga akhirnya dia bilang lebih bagus bertindak, pidana bersikap, pencucian uang. dia amankan dulu, nanti akan teruji di dalam peradilan. Ini satu sisi tentunya. Yang penting apapun yang kira-kira bisa Rampas saja diambil, dulu. rampas saja dulu. Atau Itu- kita sita dulu. Itu logis secara hukum. Logis, karena nanti tinggal diujikan, karena ada angka yang tadi sudah diyakini waktu dia bikin katakanlah mau melimpahkan, itu kan sudah ada pemeriksaan ahli kenapa muncul 300T tadi. Sehingga dia menyisir apa yang mungkin yang punya value, yang punya nilai terhadap aset-asetnya daripada terdakwa ini, gitu loh. Ya termasuklah tadi mungkin barang-barang itu segala Barang-barang macam. mewah ya. Nah, akhirnya dikonfrontir dalam proses pembuktian. Hakim melihat karena dia menjadi view-nya Heli, waktu lawyer dalam posisi yang subjektif dan subjektif, jaksa dalam posisi yang subjektif objektif, tapi hakim dalam posisi objektif objektif. Makanya putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia sudah mengangkat sumpahnya nih, bahwa saya adalah representatif dari kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sekarang apakah benar putusan itu memang berdasarkan kebenarannya Tuhan? Kan gitu loh. Yang harus juga hakim harus juga bisa secara sadar, secara memang nuraninya harus diketuk. Makanya irah-irah itu bukan irah-irah yang sembarangan, karena meletakkan sumpah di situ, sumpah atas jabatannya dan segala macam, karena posisinya yang objektif tadi. Nah, hakim melihat karena diberikan kesempatan gitu loh, semua pihak baik lawyer, terdakwa, jaksa penuntut umum, dan hakim melihat gitu dengan menggali semua keterangan-keterangan dan fakta-fakta apakah benar. Ya sepanjang memang dilihat ada persesuaian, ada aluran pembuktian ini bahwa uang ini memang diperoleh dari situ, ya hakim pasti akan terima. Tapi kalau hakim tidak diyakinkan, ya tentu hakim bisa skip. Lah ini memang tidak ada kaitannya dan segala macamnya. Artinya konstruksi awal jaksa penuntut umum ini memang sudah matang atau tidak. Atau yang tadi dibilang, Pak Azmi juga mempertanyakan kemampuan jaksa untuk membuktikan dakwaan yang sudah dia buat dalam kasus Harvey. mungkin saja kita harus telah secara benar, karena kenapa hakim akhirnya mengabaikan, karena memang jauh kali jomplang ya. Pak Azmi kan bilangnya jomplang ya, Ya, karena jomplang. kan tuntutan jaksa itu 12 tahun. Ya. Justru di amar putusan hakim menyebutkan ini tuntutan jaksa ketinggian buat Harvey yang kecil. Kalau mau jujur-jujuran ya Mbak gitu ya, lagi-lagi nih pandangan akademisi, kalau saya melihat ini adalah kerugian 300 triliun dengan multi kejahatan-kejahatan yang terjadi di sini. Lingkungan saya rusak, ada korupsi, mungkin ada TPPU-nya dan segala macam. Dalam hukum pidana dikenal dengan Permasalahan izin ya. Ya, izin dan segala macam, ada konkursus. Menurut saya, kalau ini sudah ada perbarengan kejahatan yang terjadi di sini dalam hukum pidana disebut ada konkursus. Sehingga konkursus itu kalau sudah terjadi macam-macam peristiwa bentuk tadi, harusnya adalah ancamannya maksimal. Kalau kita mengacu kepada pasal 2 dan pasal 3, katakanlah itu tadi, dari ada hukuman mati maupun dalam keadaan tertentu, katakanlah yang 20 tahun saja, gitu loh, atau seumur hidup, 20 tahun saja yang nampak. Seharusnya jaksa bisa 20 tahun tambah sepertiga. Itu menunjukkan komitmennya. Itu di pasal 2 dan pasal 3 Iya, ya. seharusnya komitmennya di situ. Jadi, kalaupun hakim mau jatuhkan itu kan 10 tahunan lebih dikit. Tapi kan dengan jaksa hanya memberikan 12 tahun, terlepas tadi unik juga kalau hakimnya bilang, ini kenapa terlalu tinggi kalau 12 tahun. Terlalu Ya, tinggi tidak. untuk peran Harvey yang hanya menjebatani. Angkanya loh, kan lagi-lagi angkanya majelis hakim. Itu kan seharusnya jaksa bilang, ini ada kejahatan yang cukup serius. Mulai dari perizinannya, mulai mungkin dari pelaksanaan dampak kepada lingkungan masyarakat, kerugian perputaran PT Timah yang mungkin juga dalam tanda petik dilakukan kejahatan terhadap keuangan negara.
Jadi Pak Azmi, kalau apa yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara dalam hal ini tindak pidana korupsi? Apakah peran dari terdakwa ketika Rendo sudah masuk ke dalam tahapan atau akibat kerugian negara? Akibat kerugian negara memang gede sih, tapi kan logika hukum yang coba disampaikan oleh hakim di putusannya, amar putusannya, dia bilang bahwa ya kerugian negara besar, tapi perannya Harvey itu masih hanya kecil, hanya buka komunikasi tadi antara PT RBT sama PT Timah kok gitu. Nggak bisa dikatakan begitu karena tidak ada kontribusinya Mas Harvey, juga tidak terjadi kejahatan ini. Berarti ini kan sebenarnya adalah permufakatan kejahatan. Mereka sengaja dengan sadar tahu, yuk kita bobol nih negara dan segala macam, kan nggak bisa ngelihat siapapun itu. Ada yang dikemas dengan peran A, peran B, peran ini biar rapi, tertata, tersusun. Tapi intinya apa kan? Jahat sama negara, gitu loh. Seharusnya hakim ya naik nih, gitu loh. Negara nggak boleh dirugikan nih dalam bicara konteks perekonomian negara, pasal 33 dan lain sebagainya. Ini harus ada berkeadilan sosial nih, harus hidup semuanya nih. Kalau begini nih bisa bahaya nih negara kita. Jadi menurut Pak Azmi tetap vonis hakim ini terlalu kecil untuk sebuah kerugian negara, untuk ukuran kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan bersama-sama. Sangat, termasuk saya kurang oleh sepakat Harvey. walaupun kita memang secara akademis menghargai gitu loh. Makanya nanti lagi-lagi ya saya harus bilang baca secara utuh putusan hakim atau pertimbangan hukum hakim sehingga kita menjadi fair juga gitu loh. Apakah letaknya jaksa yang tidak mau berargumen lebih maksimal untuk meyakinkan hakim bahwa ini adalah memang kejahatan serius gitu loh. Tapi juga ini satu hal yang penting menurut saya Mbak gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau undang-undang tindak pidana korupsi yang akhirnya tadi kita coba kaitkan ke dalam pasal 14 gitu ya. Sebenarnya kan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi ini kan awal mulanya dari KUHP yang ditarik untuk penyelenggara negara. Kesalahan juga di dalam beberapa kasus kalau kita mau ini adalah dalam rejim tindak pidana korupsi. Karena makanya dibilang undang-undang pemberantasan. Katanya pemberantasan loh Mbak. Pemberantasan kan berarti kita menghadapi musuh, menghadapi lawan harus punya perspektif yang sama. Karena bahaya kepada negara. Jadi makanya bilang pemberantasan dan biasanya itu adalah serangkaian tindakan. Saya selalu mengilustrasikannya, ini udah di sirkuit yang jalan cepat nih. Sirkuitnya bukan lagi jalan sempit gitu loh. Karena ini penting. Karena dari waktu itu katakanlah kualitas penegakan hukum kita di lembaga lain yang dianggap belum begitu cepat atau belum ada sesuatu lah yang akhirnya tidak, dibuatlah nih lembaga ini dengan undang-undang tindak pidana korupsi tadi gitu loh. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seharusnya gitu loh. Kalau ini adalah pemberantasan, semua lembaga penegak hukum punya sudut yang sama. Bahwa ini adalah musuh kita, hakimkah, jaksakah gitu loh. Sewaktu tadi hakim menyatakan ini tidak, kan kita juga bertanya-tanya nih, kok terlalu tinggi tuntutan jaksa gitu ya. Kedua yang mau saya tarik adalah dalam kaitan ini, seharusnya pasal 2 dan pasal 3 ini kan tidak juga bisa dipisahkan kalau mau. Jangan hanya yang dikejar seolah-olah pebisnisnya saja, pelaku usahanya saja, tapi tarik juga orang yang punya kekuasaan, pejabatnya. Kalau kita nggak tarik, ya nggak tuntas-tuntas nih, gitu loh. Ya udah, siapa aja, siapa yang dapat masuk, kebetulan dapat, ya dapat. Padahal ini adalah pintu masuknya itu kan mulai dari apa? Ya izin pejabatnya. Ada kongkan di situ. Masuk akal, walaupun secara awam kita tinggal mengingatkan kembali ya. Jadi kerugian negara, hitung-hitungan kerugian negara tadi yang saya bacakan di awal kan soal tadi yang pertama adalah kerjasama penyewaan dan prosesnya pengolahan timah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Yang kedua nih, kerugian negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal. Iya. Jadi secara ilegal, berarti seharusnya dicari dong. Iya dong, ada sesuatu. Siapa yang membuat pengolahan timah ilegal ini tetap berjalan bertahun-tahun bisa menghasilkan segitu pula triliunan rupiah. Ya, itu yang saya bilang tadi, seharusnya pengenaan pasal 2 dan pasal 3 tadi itu harus seiring. Jadi jangan hanya orang siapa yang merugikan negara, entah itu hanya pengusaha, badan hukum, tapi pintu utamanya, entry point-nya itu adalah kepada penyelenggara negara. Tariklah. Kok bisa sih ada 300 triliun, ada potensial, tarik tadi kerugian yang nyata tadi, ada juga pertambangan ilegal yang ada di situ. Lu pengawasannya di mana? Berarti ini siapa? Berarti pemerintah. Pejabat yang ada di situ. Seharusnya, makanya saya bilang tadi, tarik. Kayak orang ini loh Mbak, ilustrasinya, bikin orang itu tidak punya kewenangan atau belum boleh dikasih SIM. Terus dia main belakang. Kan dia sebenarnya nggak berwenang, nggak bisa. Betul nggak?
Ya, Seharusnya jangan disalahkan hanya orang yang tadi. ngurus nembak di SIM itu dong. Siapa yang mengeluarkan itu juga harus dikenakan. Dalam kasus ini itu belum terang siapa yang belum menyasar ke sana. Kalau itu sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, wah, negara hukum itu akan lebih bagus. Pak Azmi, saya mau kaitkan dengan belakangan pernyataan Presiden Prabowo juga menuai pro dan kontra mengenai bagaimana seharusnya negara bertindak atas tindak pidana korupsi, dalam hal ini terhadap koruptor. Pernah keluar soal boleh Presiden Prabowo belakangan mengubah narasinya, ya bilang bahwa itu saya bukan memaafkan, tapi saya mau minta untuk tolong dong dikembalikan secara diam-diam. Ada juga lagi yang protes secara diam-diam. Bang Hotman Paris sebut ini kok kan di tax atau di pajak kan ada amnesti, dan presiden punya hak dong ngasih gerasi, ngasih amnesti, dan yang penting presiden bilang yang penting balikin uang negara. Konstruksi berpikir demikian apakah tepat digunakan dalam melihat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat kan memang korupsinya sudah sedemikian parah ini. Hari ini ya? Ya, hari ini. Kita lihat di semua level, betul kan? Baik dari katakanlah eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai merata. Tinggal lihat aja kewenangannya, sampai di tingkat kepala desa sekalipun ya, memang kewenangan dan kesempatannya ada di situ ya, tetap aja ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap Ya, itu. kades-kades banyak juga yang kena. Kita katakanlah begitu. Jadi berarti kan ini sangat serius. Seharusnya apa yang bisa dilakukan? Ya memang penegakan hukum, kualitas penegakan hukum. Tapi katakanlah ada orang yang katakanlah, kalau bahasa kita itu dia memang mau tobat, mau membuka sebenar-sebenarnya, oke, tapi tidak bisa dalam ruang diam kan, gitu loh. Nggak boleh hanya yang tahu-tahu aja, gitu loh. Potensial nggak sih itu justru menimbulkan Sesuatu. tindak pidana korupsi lain ketika itu Pasti, dilakukan di ruang karena terbuka, di ruang tertutup? Iya, karena akan ada jembatan-jembatan dan mafia-mafia barunya kan, gitu loh. Karena tidak ada makan siang yang kadang gratis, gitu loh kan. Bukan kita tidak percaya pada integritas, tapi kan lebih bagus yang terbuka. Karena itu adalah uang negara yang seharusnya masuk, dan kedaulatan rakyat juga memang harus paling tertinggi. Seharusnya rakyat diberitahu ini loh terhadap ini. Saya kira niatnya Pak Prabowo memang benar, tapi tinggal mekanismenya saja. Mekanismenya jangan tertutup ini, gitu loh. Ya dia harus berani. Ini kemarin begini, bagaimana nih pengembaliannya uangnya juga, mungkin apakah nilainya sudah berbeda kursnya. Ya kan bahaya juga ini. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah ada tindak pidana pencucian uang, sama seperti di kasus Harvey Muiz ini kan sebenarnya jaksa juga sudah menyertakan TPPU sebenarnya, makanya kan ada uang kewajiban untuk mengembalikan ya, membayar uang pengganti 210 miliar tadi yang saya sebutkan ya, 210 miliar betul, uang pengganti. Itu sudah mekanisme yang menurut Anda cukup sebagai instrumen hukum meningkatkan atau mengembalikan kerugian negara di Indonesia, atau ada pembanding di negara lain, Pak Azmi? Kalau di negara lain katakanlah berkaitan tentang kerusakan lingkungan tadi kan mereka memang punya kajian yang sangat spesifik, bukan hanya 1-2 orang ahli begitu, tapi memang diminta beberapa pandangan. Katakanlah begitu, ini secara lingkungan bagaimana, secara ekonomi bagaimana, teknisnya bagaimana, ahli tanahnya bagaimana, katakan segala macam. Jadi lucunya di kita ini kadang cukup dengan satu atau 2 itu untuk mengkategorikan itu. Ini juga harus dipikirkan berkaitan tentang itu. Dan itu tadi benar-benar digunakan uangnya. Jadi bukan masuk lagi penerimaan negara, bukan pajak, tapi itu benar-benar digunakan untuk restorasi lingkungan misalnya. Karena ada rencana tindakan ini terhadap ini, dilihat ini. Oh, ini diperlukan rencana tindakan begini. Setelah ini kapan pelaksanaannya, kapan pengawasannya dan segala macam. Dan itu benar-benar terukur gitu loh. Nah, ini yang di kita lagi-lagi ya memang hari ini open society sangat terbuka, ya kita perbaiki. Kita tetap ambil semangat yang positif lah. Amati, tiru, modifikasi, kan tentu itu yang harus kita lakukan. Oke, Anda klaim ini adalah kerusakan, tapi benar-benar masuk ini ke dalam untuk memperbaiki kerusakan yang tadi. Tapi berdasarkan ada
tim yang memang dibentuk itu. Jangan nanti udah ada tim, habis itu timnya korupsi lagi kan, kita berarti lagi. Jadi maksud Pak Azmi, ide Pak Prabowo untuk, ya kata Pak Prabowo enak aja udah ngambil uang negara terus gak dibalikin gitu ya. Apa semangatnya benar gitu ya, tapi perlu untuk dikawal dengan mekanisme yang begitu rigid, transparan, sehingga kemudian jangan sampai kerugian negara balik lagi jadi kerugian negara. Yes. Karena ada penyalahgunaan terhadap Terus habis ingin memberantas korupsi, dikorupsi lagi. terus ketemunya lagi adalah korupsi. Kan banyak kita lihat, bangun rumah sakit habis itu korupsi, bangun sekolah habis itu korupsi, bangun gedung olahraga habis itu korupsi. Kenapa? Ya memang kita tidak mau. Kita sengaja membiarkan ruang gelap dan segala macam. Ya udah buka aja secara transparansi. Atas berkat rahmat Allah didorong keinginan yang luhur kan, yang diminta oleh pembukaan itu. Kita rahmat Allahnya dikasih sudah nih, dikasih sehat, dikasih kesempatan, tapi keinginan kita belum luhur, yang ada modus modal dusta, ya berabe semuanya. Ya. Terakhir Pak Azmi, menurut Anda tindakan untuk memberantas korupsi di Indonesia dari skala 1 sampai 10 saat ini dilihat dari kacamata infrastruktur hukum kita, suprastruktur hukum kita, sama budaya hukum kita sendiri, di angka berapa? Dari 1 sampai 10? Apa ya, mungkin 5-6 lah. 5-6? Oh, ya, angka Masih 5 kecil dan dong? kecil sekali, karena kesadaran kita memang nggak ada. Ya itu tadi, kita harus akui dari masyarakat kita yang kadang masih mau terima uang kan. Kita masih permisif sama tindakan-tindakan korup dan itu biasa aja gitu. Sehingga dengan menerima uang begitu menutup kebenaran kita. Itu kan terkecoh. Kan gitu dikasih, rakyat kita akhirnya ya kepengen pemimpin yang amanah, tapi dengan cara yang begitu kan nggak akan mungkin juga. Ini kita ambil dari yang bawah nih. Ya sampailah pada level yang tadi kita bilang, sesuai jenjang kebijakannya. Ya terkadang masih ada juga kita lihat aparat masih bisa damai di jalan dan segala macam, dan itu kan sangat melukai kita tentunya gitu loh. Seolah-olah tidak ada harganya hukum dan segala macam. Lagi-lagi ini berkaitan tentang mental integritas dari penegak hukum itu sendiri. Kalau menurut saya kalau undang-undangnya nggak usah diragukan gitu. Ini tinggal kualitas aparat penegak hukum kita, budaya masyarakatnya dan kesadaran masyarakatnya. Kita sudah punya undang-undang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, ada wacana untuk undang-undang perampasan aset. Anda mendorong walaupun itu belum masuk ya ke dalam prolegnas. Tapi banyak sekali pihak mendorong ada undang-undang perampasan aset. Ini menurut Pak Azmi sudah cukup atau perlu segera dipercepat undang-undang perampasan aset? Oh tentu harus dipercepat dan segala macam, karena dalam rangka KUHP kita yang sekarang penyitaan konvensional itu tidak bisa mengimbangi. Tapi kalau ada perampasan aset ini bisa lebih dulu kan, apapun yang dihasilkan yang merugikan negara rampas dulu nih kira-kira. Pembuktiannya sebaliknya, kalau kamu bisa buktikan kamu mendapatkan secara legal baru dibalikin. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan tetap ditahan oleh karena negara. dianggap adalah kejahatan karena Anda lakukan dalam teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kayaknya kita dorong Pak Prabowo, bilang kemarin semangatnya adalah untuk memulihkan keuangan negara, mungkin bisa dorong karena kan Presiden punya kewenangan untuk legislasi ya, jadi sama-sama mendorong undang-undang perampasan aset mungkin bisa dipercepat. Sangat bisa, kalaupun Pak Prabowo mau bikin perpres perampasan aset juga bisa kan. Misalnya ada payung hukumnya kalau perpres. Kalau dasarnya memang Pak Presiden ingin merasakan atau undang-undang darurat sekalian juga kan bikin gitu loh. Dalam keadaan darurat segala macam beliau melakukan itu. Ini kan sebenarnya setara dengan astacita beliau di poin 7-nya. Supremasi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, terus beberapa tindak pidana yang menurut beliau adalah cukup serius. Saya kira ini adalah bagian dan supremasi birokrasi juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena itu tadi ya tolong di pasal 2 dan pasal 3 jangan dilepas. Seimbang dong. Iya dong. Jangan pengusahanya nih, swastanya nih, penyelenggara negaranya. Supaya ada. Karena kalau pengusaha mau apa saja dia mau. Yang penting dikeluarkan izin, dikeluarkan kemudahan dan segala macam. Yang harus dikontrol adalah pejabat penyelenggara negara kita itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak Azmi, Sama-sama. sudah banyak insight yang kita bicarakan, semoga jadi bahan masukan ya. Tadi Pak Prabowo kita dukung semangatnya untuk memberantas korupsi, tinggal bagaimana kemudian ini kita mengawal dengan instrumen-instrumen yang ada. Semangatnya adalah jangan sampai uang negara udah tinggal dikit nih APBN, Betul. kurang dari yang dibutuhkan, terus dicuri lagi, diambil lagi sama. Habis itu nanti rakyat harus bayar lagi dengan pajak. Kan kasihan kan muter-muternya di situ terus. Gitu. Pak Azmi, terima kasih. Pak Azmi sudah hadir sekali lagi.